Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang masih berkenan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, mengantarkan kita hidup sehat hingga pada hari ini dengan kekuatan hidayah Allah, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita dan fasilitas Allah yang dianugerahkan kepada kita berupa kelapangan, kesehatan, dan kondisi yang mudah kita untuk bisa beraktivitas, khususnya pada hari ini dipertemukan melalui TV Jabal Kubis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita bersama. Selanjutnya tentunya kita haturkan salam takzim pada Rasulullah SAW, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, khususan kepada ila mursyidina wa ustadzina Syekh Haji Ahmad Ghazali An-Naksabandi. Dengan berkat keizinan beliau, alhamdulillah kita dipertemukan dalam kesempatan media dakwah pada TV Jabal Kubis. Oleh karena itu maka tidak ada kesempatan yang bisa kita ucapkan selain kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, khususnya para jamaah Thariqah Nasabah di Jabal Kubis, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dipertemukan kita berkat keizinan dari mursyid kita, maka saya ingin menyampaikan kajian yang bersifat introspeksi ke dalam hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya ketahuilah bahwa pada dirimu itu ada segumpal daging. Wa in soluhat solu asairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasad. Tapi apabila segumpal daging itu jahat, buruk, maka akan terjadilah seluruh aktivitas jasad kita itu buruk, rusak. Apa segumpal darah itu? Wahya al-qalbi. Itulah dia hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat jamaah kami An-Naksabandi Jabal Gini di mana saja berada yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Pada saat ini kita mengetahui peranan hati ini diingatkan oleh Rasulullah bahwa apabila hati itu baik, maka akan terjadilah seluruh aktivitas seluruh tubuh ini akan menjadi baik.
ucapan baik, penglihatan baik, pendengaran baik, aktivitas jasadnya pun baik. Perhatian orang pun baik. Dan segala muncul kebaikan dari tubuh kita dan berakibat bahwa dengan kebaikan-kebaikan itu akan menyelamatkan diri kita. Tapi sebaliknya, apabila yang segumpal darah itu, yang segumpal daging, itu baik, jahat. Jadi kalau tadi baik, sekarang jahat atau buruk, maka akan seluruh jasad itu beraktivitas kepada hal-hal yang buruk. Ucapan juga, ucapan yang buruk, pandangannya pandangan kepada yang buruk, pemikiran pun juga pemikiran yang buruk, aktivitas dari jasad ini pun menampilkan yang buruk. Sehingga akan terjadilah akibat diri manusia ini yang muncul hanya keburukan-keburukan itu, maka diri manusia akan menjadi rusak. Di hadapan manusia maupun apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, begitu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tapi sanadnya adalah Ibnu Mas'ud. Beliau Rasulullah mengatakan, fil qalbi lamatan. Lamatal malak i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Faman wajada dalik falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Walamatul adu i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa nahyu anil khairi. Faman wajida dzalik fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sumatala as-syaitonu ya'idul mukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya. Yang artinya gini, dalam hati manusia itu ada dua lintasan. Ada dua lintasan. Lamatan itu diartikan juga dua lintasan, atau disebut juga dua persinggahan gitu. Yang pertama, lamatul minal malak, lintas malaikat. Ada lintasan malaikat. I'adun bil khairi, gejala atau indikasi dari sebuah lintas malak dalam hati, lintas malaikat dalam hati adalah i'adun bil khairi, selalu mengajak kepada kebaikan. Wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan yang benar. Faman wajada dzalik, barang siapa yang ada di dalam dirinya keinginan atau panggilan untuk berbuat baik itu rasanya nikmat, indah, dan begitu juga untuk mengatakan yang benar itu adalah benar, ketahuilah bahwa itu sesungguhnya dari Allah.
falyahmadillah, maka hendaklah kamu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau lamatul minal adul, yang kedua adalah lintas dari musuh. Lintas musuh itu asyaiton, ya. Lintas setan. Waktu lintas musuh itu gejalanya adalah i'adun bisyarri, selalu mengajak kepada kejahatan. Wa takdzibun bil haqqi, dan mendustakan yang benar, menafikan yang benar, menafikan kebenaran, mendustakan kebenaran. Wa takdzibun bil haqqi. Yang lebih apa lagi adalah wa nahyun anil khairi, dan mencegah berbuat baik. Barang siapa yang terdapat demikian, katanya, siapa yang hatinya ternyata ada perasaan gejala adanya keinginan berbuat jahat, selalu berdusta, menolak kebenaran, dan mencegah perbuatan baik, dan tidak menarik dirinya untuk berbuat baik, apa kata Rasulullah? Falyasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Itu sedang lintas setan mengajakmu. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam hati manusia itu ada dua yang saling memanfaatkan. Diibaratkan hati itu, kalau Imam Ghazali mengatakan seperti arena. Satu arena tempat dua kekuatan, tidak pernah kosong. Yang satu kadang-kadang arena itu dikuasai oleh malaikat. Tatkala malaikat menguasai arena hati itu, maka yang muncul kita berbuat baik, perkataan baik, perbuatan baik, pembicaraannya baik, pendengarannya baik, penglihatannya baik, sikapnya pun baik, perilaku dan tingkah lakunya baik. Ini selalu ada yang terdapat di dalamnya tatkala hati dikuasai oleh malaikat. Siapa yang hatinya terpanggil, rasa terpanggil untuk berbuat baik dan selalu menyampaikan kebenaran, itulah orang beruntung. Itu tandanya falia lam annahu minallah, itu dari Allah. Ya, jadi Allah. Jadi lintas malaikat itu adalah dari Allah. Oleh karena itu ucapkan alhamdulillah, kita bisa berbuat baik, kita bisa beramal baik. Tapi sebaliknya, kalau hati itu dikuasai oleh al-adu, ya, adu itu musuh. Musuh itu setan. Setan, iblis, menguasai arena hati itu, maka selalu terpanggil kepada berbuat jahat dan mendustakan kebenaran, menolak kebenaran, anti dengan kebenaran. Apa yang datang dari Allah, apa yang ditetapkan dari Allah, semua dustakan, membangkang dan durhaka kepada Allah. Bahkan selalu ada rasa keinginan untuk mencegah perbuatan yang baik. Jadi menahan berbuat baik, menolak berbuat baik. Wa nahyu anil khair. Siapa yang demikian hatinya, maka terjadilah hatinya sedang dikuasai oleh iblis. Kata Rasulullah, falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kamu berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Habis baca itu, Rasulullah menjelaskan begitu, kemudian beliau membaca surat Al-Qur'an, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 268, ya, yang berbunyi as-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'muruna bil fahsya.
Setan itu mengajak kamu kepada kefakiran dan menyuruh kamu berbuat jahat. Oleh karena itu maka persoalan yang perlu kita pikirkan, bagaimanalah kita bisa hati itu, malaikat itu tetap berada di parkir lebih lama dalam hati kita. Tentu malaikat itu datang bukan atas perintah siapa-siapa, adalah perintah Allah. Maka kata Allah, kata Rasulullah, "Fal ya'lam annahu minallah." Siapa yang hatinya sedang lintas malaikat, berarti dia itu adalah dari Allah. Bagaimana kita bisa mendatangkan malaikat lebih lama parkir di dalam hati kita? Maka kita harus banyak mengingat Allah. Jadi apa yang kita praktekkan dalam pengamalan atas bimbingan mursyid kita untuk memperbanyak zikrullah dalam hati kita, tidak ada lain. Keinginan kita untuk supaya hati kita dekat dengan Allah. Hati kita itu selalu sangat ketergantungan kepada Allah. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita, mendatangkan para malaikat untuk berada mendampingi kita selalu. Kalau bisa kita satu hari, hendaklah hati kita dikuasai oleh malaikat. Yang berarti maka zikir kepada Allah tidak bisa kita lakukan hanya sewaktu-waktu atau mungkin ya kapan-kapan saja, tidak. Tapi harus selalu. Pagi, sore, siang, malam. Hati kita selalu zikrullah. Oleh karena itu, tatkala kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, kita tetap berzikir kepada Allah. Mengucapkan, menyebut Allah, 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 Allah. Dari latifultatu qalbi, ia akan tumbuh dan bersemi pada diri kita. Allah menyayangi kita, mengutus malaikatnya untuk lebih banyak, lebih lama parkir di dalam hati kita. Maka terjadilah kita bisa, sebagaimana ungkapan dari sebuah risalah, yaumun ma'allah, satu hari bersama Allah. Tapi ada juga manusia yang mungkin bukan yaumun ma'allah, tapi yaumun ma'as seton, satu hari bersama setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita harapkan dengan memperbanyak zikir, dengan pengamalan zikir teristimewa, zikir yang dibimbing oleh mursyid kita, akan membuahkan kekuatan pada diri kita, supaya hati kita ini tidak terjebak kepada lingkup jebakan setan yang membawa kepada kesesatan. Tapi dengan berzikir kita kepada Allah, senantiasa Allah akan memberikan kekuatan pada diri kita dalam rangka merawat hati untuk bisa tercapai kepada kebaikan yang diridhoinya sesuai dengan tuntunan kita. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Billahi taufiq wal hidayah. Wa bihi nasta'in. Dengan mohon hidayah kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh pendengar atas segala apa yang mungkin terdapat kekurangan, dan kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Nasrul minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.